Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan melanjutkan sebuah kisah yang ditulis oleh Widya Yasmin, yang berjudul Ibu Mertua Luar Biasa. Harusnya saya yang berkata begitu. Gara-gara anak Anda, saya jadi kehilangan menantu kaya raya seperti Ferdi. Saya akui, selera anak saya rendah karena berselingkuh dengan lelaki kere seperti anak Anda. Hei botol kecap, asal Anda tahu, malam itu anak Anda menyuruh orang untuk menculik anak saya. Lalu setelah itu, dia melucuti pakaiannya lalu menggerayangi tubuhnya. Cuy, benar-benar memalukan dan tak punya harga diri, ucap Bu Aminah sembari berdeci dan melipat tangan di dada. Mendengar itu, Miranda juga kedua orang tuanya tampak geram. Darah mereka langsung mendidih. Namun, mereka sama sekali kehabisan kata-kata untuk melawan Bu Aminah. Ayo kita pergi dari sini. Mama tak sudi mendapatkan penghinaan dari orang rendahan seperti dia, ucap wanita yang mengenakan blus merah marun sembari menarik tangan putri sulungnya. Gak mau mah, gak mau. Pokoknya Mas Rudi harus menikahiku. Dia harus bertanggung jawab dengan hidupku yang telah hancur karena kelakuan kami. Miranda tak beranjak dari tempat ia berdiri. Ngapain Rudi harus bertanggung jawab? Itu semua kan jebakan kamu, Bu Aminah menyahut. Tapi endingnya kan Mas Rudi langsung bernafsu, lalu meluapkan semua hasratnya padaku. Lihat saja video yang dikirimkan Ferdi. Dasar wanita yang gak bermoral, memalukan. Kamu sangat jauh berbeda dengan Anissa, bagaikan bumi dan langit. Saya gak sudi punya menantu seperti kamu. Tangan Miranda dan ibunya mengepal. Sementara Bu Aminah langsung menutup pintu dengan rapat dan tak membiarkan mereka masuk. Setelah itu, mereka langsung bergegas pulang dengan wajah menahan malu. Dalam hatinya, Miranda bertekad untuk melenyapkan Anissa bagaimanapun caranya. Ia tak juga jera dengan rencana tersebut, padahal sebelumnya ia telah berkali-kali gagal. Sementara itu, Bu Elina meminta bantuan seorang detektif untuk mencari keberadaan Anissa. Lalu setelah mendapatkannya, ia langsung bergegas mendatangi rumah kontrakannya, yang saat itu Anissa tengah fokus membuat novel. Lalu tiba-tiba Bu Elina langsung mengetuk pintu hingga membuat Anissa bergegas menuju pintu. Tante Elina? Anissa tampak terkejut dengan kedatangan wanita yang penampilannya terlihat berbeda dengan warga sekitar. Tante boleh masuk? Silahkan Tante. Anissa langsung membuka pintu dan mempersilahkannya untuk masuk. Aku buatkan minum dulu ya Tante, ujar Anissa. Bu Elina mengangguk sembari tersenyum. Beberapa saat kemudian, Anissa menyuguhkan secangkir teh hijau tanpa gula. Dulu Anissa pernah berusaha mengambil hati wanita itu dengan cara mencari tahu semua kesukaannya dari Ferdi. Namun sayangnya, semua yang Anissa lakukan saat itu tak mengubah keputusannya untuk tidak merestui hubungannya dengan Ferdi. Kamu masih ingat saja kesukaan Tante? Ujarnya sembari meraih secangkir teh itu, lalu meneguknya dengan elegan. Maaf Tante, Tante tahu rumah aku dari mana? Dari detektif. Hah? Lalu apa maksud kedatangan Tante? Anissa, Tante mohon maafkan semua kesalahan Tante di masa lalu ya. Tante tenang saja. Aku kan sudah bilang waktu di mall bahwa aku sudah melupakan semuanya. Aku sudah mengikhlaskan semuanya yang terjadi padaku, Tante, juga Ferdi di masa lalu. Tante mohon, kamu mau ya kembali sama Ferdi? Ia meraih tangan Anissa, lalu menatapnya penuh harap. Maaf Tante, kalau itu aku gak bisa. Kenapa? Bukankah kamu dan suamimu sudah resmi bercerai? Tanyanya. Betul Tante, saya sudah bercerai dengan Mas Rudi. Tapi saya tidak berniat untuk membuka hati pada lelaki manapun. Baiklah Anissa, saya gak mau memaksa kamu.
karena saya nggak mau membuat perasaan kamu terbebani. Tapi izinkan saya ya untuk datang lagi di lain waktu. Boleh nggak? Silahkan tante, tapi dengan syarat jangan datang bersama Ferdi. Oke Nisa, saya tahu. Setelah itu ia langsung pamit pulang. Namun sebelum ia pergi, ia terlebih dahulu bertanya pada tetangga di mana pemilik rumah yang dikontrakan pada Anissa. Lalu setelah itu, ia menemui pemilik kontrakan lalu membayar biaya kontrakan Anissa untuk 1 tahun. Jangan bilang-bilang dari saya ya, ucap Bu Elina. Emang kenapa Bu? Pokoknya ibu gak perlu bilang bahwa saya membayar kontrakan Anissa. Saya takut dia tersinggung. Pemilik kontrakan itu akhirnya mengangguk dan menyetujuinya. Lalu setelah itu, Bu Elina bergegas menuju mobilnya. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti saat mendengar obrolan beberapa wanita muda di teras rumahnya. Saya mulai kesal deh sama si Anissa. Sejak bercerai dengan suaminya, dia jadi ancaman buat saya. Masa suami saya selalu mencuri pandang sama dia? Malah suami saya sering terang-terangan memuji si Anissa di depan saya. Iya suami saya juga iya. Masa dia body shaming sama saya? Katanya tubuh saya gemuk dan gak menarik, sementara tubuh si Anissa ramping banget kayak masih ABG. Yang lainnya langsung menyahut, iya, menyebalkan banget. Masa mertua saya selalu membandingkan saya dengan si Anissa? Permisi mbak-mbak, ujar Bu Elina sembari mendekati mereka hingga semua mata langsung menatapnya dengan tatapan kagum. Karena penampilannya terlihat sangat berbeda. Ia terlihat seperti sesosok selebritis yang masuk ke dalam kampung. Cari siapa ya Bu? Tanya mereka serentak dengan wajah yang bingung. Perkenalkan, saya calon ibu mertua Anissa. Semua orang yang ada di sana langsung menganga saat mendengar penuturannya. Ibu calon ibu mertua Anissa? Iya, rencananya Anissa akan menikah dengan putra saya beberapa bulan setelah masa idahnya selesai. Semua orang kembali ternganga tanpa berani berkomentar. Oh iya, saya mau bagi-bagi rezeki nih. Ia langsung mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat. Wah, mau bagi-bagi rezeki? Mata mereka langsung hijau saat melihat lembaran berwarna merah yang Bu Elina keluarkan dari amplop tersebut. Iya, masing-masing dari kalian akan mendapatkan uang dari saya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Bu? Mereka tampak sangat bersemangat. Kalian jangan lagi memusuhi Anissa ya. Kalian harus membela jika Anissa dimusuhi oleh seseorang. Kalian juga harus bisa memastikan keselamatan Anissa. Kami janji Bu. Mereka menjawab serentak seperti anak TK yang hendak dibagi hadiah oleh gurunya. Baiklah. Setelah itu, Bu Elina langsung membagikan lembaran berwarna merah itu yang masing-masing mendapatkan 5 lembar. Makasih ya Bu, makasih. Mereka langsung bergantian mencium tangan Bu Elina. Saya janji akan menambahnya jika kalian bekerja dengan baik. Siap Bu. Dan beberapa malam setelah itu, Miranda kembali menyuruh pembunuh bayaran untuk mendatangi kontrakan Anissa. Namun rupanya para warga telah kompak bergiliran meronda di sekitar rumah Anissa, sehingga para penjahat itu kesulitan untuk melakukan aksinya. Rumah itu dijaga oleh banyak warga, Bos. Setiap malam mereka selalu bergiliran menjaga rumah itu. Cari cara lain. Intai terus wanita itu. Cari kesempatan saat dia sedang di tempat sepi dan berjalan sendirian. Culik dia, lalu habisi dia tanpa jejak, ujar Miranda. Dan saat itu, Miranda tengah termenung sendirian di rumahnya. Sementara kedua orang tuanya tengah bermain bersama kedua anaknya yang masih balita di teras. Dirinya merasa geram dengan semua yang terjadi, karena dalam pikirannya ia bisa menikah dengan Rudy setelah bisa lepas dengan Ferdi. Namun kenyataannya ia malah ditolak dan dipermalukan oleh ibunya Rudy. Tiba-tiba ponselnya bergetar, lalu dilihatnya sebuah pesan dari anak buahnya. Bos,
Kami masih belum mendapatkan kesempatan untuk mencelakai wanita itu, bos, karena dia tidak pergi kemana-mana. Sementara para warga terus bergantian menjagai rumahnya. Ya kalian mikir dong, gimana caranya? Gak usah banyak alasan, atau saya cari orang lain saja, balas Miranda. Sementara itu, Anissa tampak bingung karena di depan rumahnya selalu ada orang yang lalu lalang. Terkadang para ibu-ibu mengobrol di sebuah bangku di bawah pohon mangga depan rumah Anissa. Lalu malamnya para bapak-bapak bermain kartu di sana. Mereka hanya mengawasi keselamatan Anissa tanpa pernah mau mengganggunya. Tiba-tiba Bu Elina kembali mendatangi rumahnya. Tante datang lagi. Ada apa ya? Apakah saya tidak diperbolehkan untuk masuk? Tapi kedatangan saya ke sini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Ferdi. Anggap saja saya sebagai customer yang ingin membahas novel. Oh, silakan masuk tante. Anissa langsung membukakan pintu dan mempersilahkan duduk. Saya mendapat informasi bahwa kamu adalah penulis novel online berjudul Ibu Mertua Luar Biasa. Kebetulan saya nggak sengaja menemukan cerita tersebut di sebuah platform dan saya langsung jatuh cinta. Oh iya tante, saya penulisnya. Apakah novel tersebut ada versi cetak? Belum tante, soalnya masih belum selesai. Kira-kira kapan selesainya? Dan kapan saya bisa memiliki versi cetaknya? Soalnya saya mau memesan 20 buku. Apa? 20 buku? Iya, saya dan teman-teman saya sangat menyukai novel tersebut. Iya tante, saya akan segera menyelesaikan hari ini juga, karena memang tinggal 2 bab menuju tamat. Dan setelah itu saya akan langsung membawa ke penerbit untuk dijadikan karya cetak. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 2 bulan. Oke deh, kabarin saya ya jika karya kamu sudah bisa saya peluk. Dan ini nomor telepon saya. Baik tante, makasih banget loh, Bu Elina membalas senyum Anissa. Ngomong-ngomong, saya nggak ditawari makan nih. Kok tiba-tiba saya lapar ya? Saya takut tante sakit perut jika memakan makanan yang saya buat. Memangnya kamu berniat mencampur makanan tersebut dengan obat pencahar? Ya ampun, bukan. Maksudnya saya, tante nggak biasa memakan makanan murahan yang saya buat. Nah gitu dong, kamu ketawa kan cantik, daripada sedih terus kayak kemarin. Ngomong-ngomong, mana makanan yang akan kamu sajikan? Anissa bergegas ke dapur, lalu memanaskan opor ayam dan sambal hijau yang tadi pagi ia buat. Hanya ada ini tante. Iya nggak apa-apa, boleh kan saya makan? Mohon maaf nih kalau saya malah minta makan saat bertemu. Silakan tante. Semoga saja perut tante gak kenapa-kenapa ya saat memakan makanan kampungan seperti ini. Saya malah suka loh opor ayam. Sepertinya kita memiliki selera yang sama. Anissa langsung tersenyum dan merasa tak menyangka jika wanita yang dikenalnya sombong dan angkuh itu tiba-tiba berubah menjadi humble dan terasa menyenangkan. Kenapa kamu gak makan, Nis? Apa kamu mau terus berdiri dan menatap saya makan? Iya tante, saya juga akan makan. Ya udah, yuk makan bareng. Anissa langsung makan bersamanya. Keduanya berbincang-bincang banyak hal. Obrolan mereka sederhana, tapi terus mengalir, dan keduanya merasa asik saat melupakan opini masing-masing. Anissa langsung menatap wanita berusia 50 tahun yang tampak awet muda dari usianya. Dulu, ia pernah bermimpi untuk bisa dekat dengannya, bahkan berusaha segala cara untuk bisa akrab dengannya. Meski semua berakhir dengan penolakan dan sakit hati, namun kini tiba-tiba saja wanita itu datang dan berusaha untuk bisa dekat dengan dirinya. Kamu kenapa terus menatap saya seperti itu? Tante cantik banget dan tampak lebih muda dari usianya. Ya ampun, berapa nomor rekening kamu? Gak bisa saya kalau dipuji seperti ini. Anissanya tertawa mendengar itu. Padahal wanita itu biasanya bersikap elegan, bahkan terkadang dingin. Namun sekarang ia begitu sangat menyenangkan dan memiliki selera humor. Begitu pula dengan Bu Elina
ia tampak sangat senang saat bersama Anissa, karena dirinya bisa menjadi bersikap apa adanya dan nyaman menjadi diri sendiri. Setelah hari itu, Bu Elina sering mendatangi rumah Anissa. Terkadang ia meminta Anissa untuk memasakkan makanan karena pembantunya sedang keluar kota. Bahkan terkadang ia curhat tentang kehidupannya yang selalu merasa kesepian karena suami juga anak semata wayangnya selalu sibuk bekerja. Terkadang pula ia meminta Anissa untuk menemaninya jalan-jalan ke mall ataupun ke salon. Awalnya Anissa menolak semua usaha Bu Elina untuk mendekatinya. Namun karena ia mengatakan bahwa semua itu murni karena dirinya ingin dekat dengan Anissa tanpa ada sangkut pautnya dengan Ferdi, akhirnya Anissa membuka hati dan membiarkan Bu Elina untuk selalu berada di dekatnya. Hingga suatu hari, Bu Elina kembali datang membawa banyak hadiah untuk Bintang. Yang awalnya Anissa menolak semua hadiah tersebut. "Please Anissa, saya ingin memiliki cucu lelaki. Jadi kamu jangan melarang saya memberikan hadiah untuk anak kamu. Saya tulus kok melakukan semua ini." "Tapi bukankah tante punya 2 cucu dari Miranda?" "Kedua anak Miranda, dua-duanya perempuan. Saya sudah sering ngasih mereka hadiah kok. Jujur saja, saya mau cucu lelaki, tapi belum kesampaian." Akhirnya Anissa menerima semua hadiah dari Bu Elina, bahkan membiarkan ia untuk menggendong Bintang. Hingga suatu ketika, saat mereka tengah asik bercanda tawa, tiba-tiba Bu Aminah datang. "Jangan rebut cucu dan menantuku," ujarnya sembari meraih Bintang dari pangkuannya. "Hai Aminah, apa kabar?" Bu Elina berusaha untuk tetap ramah. "Ngapain kamu di sini? Jangan coba-coba mendekati menantu dan cucu saya ya. Pergi kamu." "Maaf Aminah, saya hanya..." "Pergi kamu. Kamu ya, dari dulu selalu saja mengambil semua yang saya miliki." "Maafkan saya Aminah, saya benar-benar gak maksud seperti itu. Kalau begitu, saya pamit saja." "Tante Elina?" Anissa tampak merasa bersalah padanya. "Sudah, biarkan saja dia pergi." "Kenapa ibu tiba-tiba seperti ini?" tanya Anissa setelah wanita kaya raya itu masuk ke mobilnya. "Nisa, bukankah kamu sudah tahu siapa dia? Tapi mengapa kamu malah akrab dengannya? Semua itu membuat ibu sedih." "Maafkan Nisa Bu, Tante Elina datang ke sini hanya untuk memesan novel yang Anissa buat." "Pokoknya kamu jangan lagi menerima kedatangannya. Kamu gak boleh akrab dengan dia. Ibu gak mau dia merebut kamu dari dia." "Yang perlu ibu tahu adalah selamanya Nisa akan tetap menjadi anak ibu. Selamanya juga ibu akan menjadi orang yang paling penting buat Nisa. Kamu janji ya?" tanyanya seperti anak kecil yang tengah merajuk. "Anissa janji Bu," ujarnya sembari tersenyum. "Ibu gak rela kalau kamu menikah dengan anaknya lalu menjadi menantu dia." "Ibu tenang aja, aku udah gak punya perasaan lagi kok sama Mas Wardi." "Baguslah kalau begitu." Setelah itu, keduanya duduk berbincang dan membicarakan banyak hal sembari sesekali tertawa. "Bagaimana kabar Reta Bu? Pacar dan orang tuanya jadi melamar?" "Lamaran itu batal karena ternyata lelaki itu sudah punya istri." "Subhanallah, aku turut prihatin sama Reta. Untunglah Reta bisa menerima semua itu dan kini ia sudah kembali ceria. Tapi tetap saja kepala ibu sakit saat memikirkan nasib anak-anak ibu. Aku turut prihatin ya Bu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke mall saja?" ajak Bu Aminah. "Boleh." Anissa langsung berganti pakaian dan bersiap-siap. Lalu setelah itu mereka langsung bergegas memesan taksi online. Saat di perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil melaju mengejar taksi yang mereka tumpangi, lalu menghadangnya saat di jalan yang sepi, hingga taksi itu mengerem secara mendadak. "Hei, buka! Keluar kalian!" teriak para penjahat itu, seraya memegangi pemukul baseball dan berniat memecahkan kaca. Akhirnya supir taksi itu menyerah, lalu keluar bersama Anissa dan Bu Aminah. Tiba-tiba Ferdi yang kebetulan tengah melintasi tempat itu
langsung menghentikan mobilnya saat melihat Anissa. "Kita langsung habisi saja wanita ini," ucap penjahat itu sembari mengeluarkan pisau dan mengarahkan pada Anissa. "Hentikan!" teriak Ferdi sembari berlari ke arah mereka, lalu melompat dan melayangkan tendangannya hingga pisau yang tengah digenggam penjahat itu terhempas. Terjadilah baku hantam antara Ferdi dan penjahat itu. Namun tanpa diduga, salah satu dari penjahat itu meraih pisau tersebut lalu menusukkan ke arah Ferdi. "Awas Ferdi!" Namun sayangnya penjahat itu telah lebih cepat melukai Ferdi hingga perutnya mengucurkan darah. "Tidak, Ferdi, teriak Anissa juga Bu Aminah saat menyaksikan hal tersebut. Ferdi segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dan langsung mendapatkan penanganan dokter. "Anissa, biar ibu pulang bersama Bintang ya. Soalnya bayi nggak boleh dibawa ke rumah sakit. Kamu di sini saja tunggu Ferdi," ujar Bu Aminah. Anissa mengangguk. Lalu setelah itu Bu Aminah bergegas pulang, sementara Anissa langsung menelpon Bu Elina. "Halo Tante." Tubuh Anissa gemetar saat menelpon Bu Elina. Ia tak kuasa menceritakan semua yang terjadi, sementara air matanya terus berjatuhan. "Ya Anissa, tumben nelpon." Tante sekarang juga ke rumah sakit Medika. Sesuatu yang buruk terjadi pada Ferdi." Tanpa bicara lagi, Bu Elina langsung mematikan teleponnya lalu meluncur pergi. "Apakah Anda keluarga korban?" tanya dokter. "Saya temannya dok, tapi orang tuanya akan segera ke sini. Korban mengalami luka yang cukup parah dan sekarang sedang membutuhkan transfusi darah." "Golongan darahnya apa dok?" "AB." "Kebetulan golongan darah saya sama. Ambil saja darah saya dok." Setelah itu, Anissa dibawa oleh suster untuk melakukan transfusi darah. Lalu setelah selesai, ia segera kembali duduk di ruang tunggu. "Nisa, Ferdi mana?" tanya Bu Elina. "Masih ditangani dokter Tante," ujarnya sembari bersandar di kursi karena mata mulai merasa lemas dan pusing. "Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Ferdi membutuhkan darah?" "Maafkan aku Tante. Tadi Ferdi menolongku dari orang jahat. Lalu penjahat itu menusuk perut Ferdi dengan pisau." Bu Elina tampak terhenyak. Ia langsung menghempaskan tangan Anissa lalu menangis sembari membekap mulut. Ia benar-benar terpukul dengan apa yang menimpa putranya itu. "Aku mohon, maafkan aku Tante," ujar Anissa dengan wajah menyesal. Bu Elina tak menanggapi ucapannya. Ia lalu menelepon suaminya dan menceritakan apa yang terjadi pada putra mereka. Tidak berapa lama kemudian, seorang lelaki parubaya mengenakan jas dan dasi datang lalu menghampiri istrinya. "Bagaimana keadaan Ferdi? Apa yang sebenarnya terjadi?" Bu Elina langsung menceritakan semuanya sembari menoleh ke arah Anissa dengan wajah kecewa. Sementara Anissa hanya tertunduk lesu dengan wajah menyesal. "Maafkan Nisa Om." Anissa menghampiri sepasang suami istri yang tengah terpukul dan berderai air mata itu. Keduanya hanya diam dan tak menanggapi ucapan Anissa. Beberapa waktu kemudian, dokter keluar. Lalu Bu Elina segera menghampirinya. "Dok, bagaimana keadaan anak saya dok?" "Alhamdulillah, pasien bisa diselamatkan. Tapi sekarang masih dalam keadaan kritis dan belum sadarkan diri. Untungnya mbak itu langsung membawanya ke rumah sakit, bahkan mendonorkan darahnya." Bu Elina kembali berderai air mata saat mendengar penjelasan dokter. "Apakah kami boleh menemuinya?" "Untuk sementara waktu, pasien belum bisa ditemui. Biarkan dia beristirahat dulu ya Bu." Setelah itu, mereka kembali menghampiri Anissa. "Anissa, ayo kita cari makan dulu. Biar papinya yang jagain Ferdi. Kamu pasti lemas setelah mendonorkan darah." Anissa mengangguk lalu mencari tempat makan. "Tante, sekali lagi saya mau minta maaf ya.
Saya benar-benar merasa bersalah dengan semua ini, ucapnya setibanya di kantin rumah sakit. Sebenarnya saya sangat terpukul dengan semua ini, tapi saya mencoba menyadarkan diri saya bahwa semua ini bukanlah kesalahan kamu. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Terima kasih tante. Anissa langsung menggenggam tangannya. Sekarang kamu makan dulu ya. Ngomong-ngomong, di mana bayi kamu? Sama ibu tante. Maksud kamu Bu Aminah? Anissa mengangguk. Sebaiknya setelah makan, kamu pulang saja dulu. Karena pasti kamu harus menyusui anak kamu. Dan karena kalau tidak, pasti payudaramu bengkak. Takutnya nanti kamu malah demam. Tapi aku gak akan tenang tante kalau belum memastikan Ferdi baik-baik saja. Nanti tante akan menghubungi kamu. Anissa langsung mengangguk, lalu bergegas menuju kontrakannya. Setibanya di sana, Bu Aminah tampak tengah berjalan mondar-mandir dengan wajah yang cemas. Bintang mana, Bu? Oh, Bintang sedang terlelap. Barusan ibu sudah kasih susu. Payudaraku sakit, Bu. Kamu pompa aja, lalu taruh di kulkas. Anissa mengangguk, lalu bergegas mengambil breast pump. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Ferdi? Dia masih kritis, Bu, dan belum sadarkan diri. Sepertinya dia sangat mencintai kamu, Nis, hingga rela mempertaruhkan nyawanya. Anissa hanya terdiam mendengar ucapan Bu Aminah. Ibu gak akan lagi memaksa kamu kembali pada Rudy. Semoga kamu bisa bahagia ya dengan orang yang kamu cintai. Maksud ibu? Sudahlah, jangan dibahas lagi. Sebaiknya kamu istirahat. Maaf, karena ibu harus pulang. Nanti kalau kamu mau ke rumah sakit, kamu antarkan saja Bintang sama ibu ya. Terima kasih, Bu. Anissa memeluk wanita yang pernah menjadi mertuanya itu. Sementara itu di rumah sakit, Bu Elina dan Pak Ringo sudah diizinkan menemui Ferdi, meskipun sampai ia masih belum ciuman. Ferdi sayang, bangun nak. Mami janji akan mengabulkan semua keinginanmu. Sementara ayahnya hanya tertunduk lesu, mengingat sikap kasarnya selama ini pada Ferdi. Padahal dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia sangat menyayangi putra semata wayangnya itu. Namun, karena Ferdi terlahir dari wanita yang tidak pernah ia cintai, maka Pak Ringo sering melampiaskan kekesalannya pada Ferdi. Ferdi, maafkan papi ya, karena selama ini tak pernah menjadi ayah yang baik untuk kamu. Keduanya hanya bisa berderai air mata, sementara Ferdi masih juga belum siuman. Dan di rumah, Anissa terus berdoa memohon kepada Allah untuk menyelamatkan Ferdi. Setelah itu, ia merebahkan tubuhnya karena merasa lelah dan letih. Keesokan paginya, Ferdi telah siuman, meskipun kondisinya masih tampak sangat lelah. Sayang, kamu sudah sadar nak? Bu Elina langsung memegangi tangannya. Mami, papi? Iya Fer, papi sangat cemas sama kamu. Papi sangat takut kamu kenapa-napa. Ferdi hanya mengangguk pelan karena ia masih belum boleh banyak bergerak. Bagaimana keadaan Anissa, Mam? Di mana dia? Anissa Mami suruh pulang untuk istirahat. Dia terlihat sangat khawatir sama kamu. Bahkan dia yang mendonorkan darahnya buat kamu. Kamu masih mencintainya nak? Tanya Pak Ringo. Ferdi mengangguk pelan. Papi akan selalu mendukungmu nak, karena papi ingin kamu bahagia. Ferdi langsung tersenyum, lalu menggenggam tangan kedua orang tuanya. Setelah itu, ia meminta mami dan papinya untuk melakukan sesuatu. Bu Elina langsung menelpon Anissa dan menyuruhnya untuk segera datang ke rumah sakit tanpa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa berlama-lama, Anissa langsung menitipkan Bintang pada Bu Aminah, lalu bergegas menuju rumah sakit. Bagaimana kondisi Ferdi, Tante, Om? Tanya Anissa yang tampak panik setelah mendapat telepon dari Bu Elina. Oh, kamu masuk aja, ujarnya, sembari terisak hingga membuat Anissa semakin cemas. Setelah itu, bergegas menuju ruang tempat Ferdi dirawat. Ferdi, kenapa kamu belum juga siuman?
Padahal aku ingin sekali mengucapkan terima kasih padamu. Ferdi berpura-pura memejamkan matanya, padahal sebenarnya ia telah sadar. Ferdi, sebenarnya aku masih mencintai kamu. Bahkan aku tak pernah benar-benar mencintai Mas Rudi. Kini aku dan Tante Elina sudah sangat dekat. Andai saja dulu kami seakrab itu, pasti sekarang kita sudah bersama, Fer. Ferdi mencoba menahan senyum dan masih berpura-pura belum ciuman. Kamu harus bangun, Fer. Aku ingin mendengar kamu mengatakan satu kali lagi bahwa kamu mencintaiku. Anissa mengucup tangan Ferdi sembari terus terisak. Aku sangat mencintai kamu, Anissa. Iya, Fer. Aku juga masih mencintaimu, ucap Anissa dengan mata terpejam dan berderai air mata. Namun tiba-tiba ia berhenti menangis dan membuka matanya saat menyadari sesuatu. Ia tampak terhenyak karena Ferdi sejak tadi menatapnya. Ferdi, kamu sudah sadar? Sudah, Nis. Jadi, kamu dari tadi mendengar semua yang aku katakan? Iya, Nis. Aku senang banget karena kamu masih mencintaiku. Kamu jahat. Ia tersenyum malu sembari memukul pelan tangan Ferdi. Dan pada akhirnya, keduanya menemukan kedamaian dalam pelukan satu sama lain. Dengan hati yang penuh cinta dan pengertian, mereka menjalani hari-hari berikutnya dalam kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Kini, cinta Anissa dan Ferdi bukan hanya kembali bersemi, tetapi tumbuh lebih dalam, menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan mereka yang penuh harapan dan kebahagiaan. Dulu memang ibu mertua sempat merasa ragu dan tidak setuju dengan hubungan mereka. Namun seiring waktu, melihat kebahagiaan dan ketulusan di antara keduanya, hatinya perlahan luluh. Kini dia merasa lega dan bahagia melihat cinta mereka yang tumbuh dengan kuat. Ibu mertua pun akhirnya memahami bahwa kebahagiaan anaknya adalah yang terpenting dan cinta sejati memang layak diperjuangkan. Dan alhamdulillah berakhir sudah kisah dari ibu mertua luar biasa. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini, kita simpan untuk diri kita masing-masing. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Dan mohon maaf dari saya apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.